Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang mudah-mudahan selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, bimbing langkah hidup kita hingga setiap waktunya kita semakin hari semakin solehah insyaallah, semakin hari semakin baik insyaallah. Semakin hari Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan akal pikiran kita, Allah sehatkan hati kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang hidup dengan membawa afiah, dan kelak di hari akhirat nanti Allah karuniakan kepada kita pula keselamatan di padang mahsyar, di kuburan, dimanapun saja kita berada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hari ini kita berada dalam risalah perjalanan masa depan. Dalam kita membahas masa depan kita ini ya, masa depan yang pasti. Orang kalau bahas, nak belajar yang benar biar kamu masa depannya cemerlang. Ini masa depan yang dimaksudkan sama ibu-ibu biasanya kalau ngomong sama anaknya kan masa depan saat mereka berusia dewasa. Padahal Bu, kalau kita mau jujur-jujuran, anak kita berusia dewasa tuh belum tentu. Anak kita mencapai usia dewasa belum tentu. Dan belum tentu pula dipastikan dengan pendidikan mereka, dipastikan dengan kesehatan mereka, dipastikan dengan pekerjaan yang mereka dapat, ya Bu ya. Karena kebahagiaan di masa dewasa seorang anak tidak ditentukan dengan itu semuanya. Yang tidak sekolah tinggi-tinggi tapi masa depannya baik, maksudnya ketika panjang umurnya mereka berkehidupan yang baik, banyak, betul nggak? Yang sekolahnya nggak pinter, suka dikata-katain tapi nasibnya bagus, ada apa nggak? Banyak. Yang enggak cantik tapi masa depannya bagus, ada apa nggak? Banyak. Kita ini. Teman-teman sekalian, yang cantik-cantik masa depannya bagus banyak juga. Siapa? Kita juga. Masa depannya itu nggak tergantung dengan itu semuanya, bergantung sama nasib. Kalau di dunia, nasib itu udah kelar, udah rampung, udah selesai, ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu udah selesai, diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah selesai menjadikan likulli syai'in, untuk segala sesuatu, qadron, ada takdirnya, ada ukurannya, ada jatahnya, ada nasibnya. Udah selesai, rampung. Masa depan yang di dunia sudah selesai diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ada jaminannya yang mana? Nih yang kita lagi bahas, risalah perjalanan masa depan kita nih. Ini nih ada buku panduan masa depan kita. Nantinya akan ngalamin apa. Ini belum ada kepastiannya teman-teman sekalian, belum ada jaminannya. Masing-masing dari kita belum pernah mendapatkan jaminan. Ada nggak di sini yang udah kedatangan malaikat Jibril? Terus bilang dah ente mah tenang aja, husnul khotimah pasti. Ada? Tenang. Nanti kamu dikuburnya jadi raudhah min
riyadil jannah. Ada yang udah dapat jaminan? Adakah di antaramu yang sudah kedatangan misalnya, gak usah malaikat Jibril deh, malaikat lain makhluk sama kita, didatangi misalnya bagindanya Nabi Muhammad alaihi wassalam, kemudian bilang, tenang nak, kamu dalam kubur nanti bersama denganku. Ada? Belum ya. Gak ada jaminannya teman-teman saudaraku sekalian. Dan gak ada seorang pun di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan nanti kamu di padang mahsyar bakalan selamat. Gak ada juga. Nanti kamu di hari akhirat bakalan selamat. Belum ada juga. Nanti kamu di saat mizan bakalan berat timbangan amal kebaikan. Gak ada jaminan. Nanti kamu saat lewat jembatan bakalan selamat. Nanti kamu di akhir kehidupan surga tempat kembali kamu. Belum ada jaminan teman-teman saudaraku sekalian. Karenanya daripada memusingkan masa depan yang sudah selesai diatur, lebih baik memusingkan masa depan yang belum ada jaminannya. Sebab kalau bukan kita yang berbekal menuju masa depan kita yang pasti namun kita belum ada jaminannya, itu siapa lagi yang akan berbekal? Tidak ada yang akan berbekal untukmu selain dirimu teman-teman saudariku sekalian. Kalau urusan dunia ini, satu, udah ada jaminannya. Dua, bakalannya ada orang-orang yang bisa disandarin teman-teman saudariku sekalian. Ada aja. Kita kalau lagi susah-susah, Allah bantu kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Kan begitu? Ada orang tua kita yang seapa-apanya gak bakalan biarin kita sampai kelaparan. Betul kan? Seapa-apanya gak bakalan biarin kita sampai gak punya baju, gak bisa keluar. Gak ada, saudaraku sekalian. Sampai kita sakit, gak ada yang bawain kita ke dokter. Gak ada. Urusan kesehatan kita ini teman-teman, jangankan orang tua kita, pemerintah kita aja mikirin. Halo? Jangankan keluarga kita, orang yang menyayangi kita, pemerintah kita aja mikirin teman-teman saudara sekalian. Tapi urusan kamu selamat di hari akhirat, kalau nggak kamu yang mikirinnya dari sekarang, siapa lagi? Kamu gak akan bisa ngarepin, nah ntar kita friend ya di akhirat, kita bilang sama anak kita, nanti kalau kamu lihat mama gak ada gimana gitu, perlu bantuan, tolong ya nak ya. Gak bisa kita. Dari sejak sekarang misalnya kita janjian gitu sama teman kita, lo gue baik-baikin ya sekarang ya, tapi ntar pokoknya nih. Gak bisa teman-teman sekalian. Gak ada. Gak akan ada yang pernah bisa saling membantu satu sama lain. Begitu ya, manusia yang bisa bantu baginda kita Nabi Muhammad. Tapi itu pun perlu untuk kamu berbekal menuju kepada bantuan beliau tersebut di dunia ini. Kan begitu? Masa depan akhirat gak ada yang memikirkannya kalau gak kita. Masa depan akhirat gak ada jaminannya dari Allah SWT. Belum ada jaminannya. Dan teman-teman sekalian, masa depan akhirat begitu dekatnya. Saya gak lagi bilang kiamat deket, karena itu belum tentu. Perasaan saya kayak masih agak lamaan gitu. Tapi saya lagi mau bilang betapa sangat dekatnya kematianmu, kematianku, teman-teman sekalian. Kiamatnya mungkin bisa terjadi ratusan tahun lagi, saya nggak pasti, saudaraku sekalian. Tapi kematianmu, mana ada yang terjadi ratusan tahun lagi? Nggak ada. Mungkin di antara kita sudah ada yang kain kafannya sudah tersedia di toko. Mungkin di antara kita sudah ada orang-orang yang sekarang tuh tanahnya kuburan, sampingnya itu akan menjadi tempatmu giliran berikutnya. Kita nggak tahu teman-teman sekalian. Kita nggak tahu, bisa esok, bisa lusa, bisa 10-20 tahun yang akan datang. Tapi semua masa tersebut adalah pendek berbanding dengan lamanya kelak akhirat yang akan kita dapeti. Karenanya saudaraku sekalian saya muliakan, yuk kita mikirin masa depan kita. Kemarin kita sudah bahas betapa sangat rumitnya perjalanan menuju kepada kematian. Begitu sangat sakitnya saat-saat sakaratul maut.
Kita udah bahas kemarin bagaimana kelak di dalam kubur kita akan menjadi seperti apa, termasuk kelompok yang manakah kita yang dibahagiakan dalam alam kuburnya, atau Allah Subhanahu wa taala akan sengsarakan kita dalam alam kuburnya. Kemarin kita udah bahas pula bagaimana dahsyatnya apabila terjadi hari kiamat, yang bahkan gunung-gunung yang kita kira adalah makhluknya Allah yang paling kuat hanya akan menjadi seperti anai-anai yang berterbangan, hanya menjadi seperti debu-debu yang berhamburan. Manusia-manusianya, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya akan menjadi seperti debu-debu yang berhamburan. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, kalau nggak kita yang berbuat untuk saat-saat yang seperti itu, siapa lagi? Siapa lagi? Dan kalau nggak sekarang berbekalnya, kapan lagi? Kita nggak punya banyak waktunya, teman-teman saudariku sekalian. Kita nggak punya banyak masanya, teman-teman saudariku sekalian. Karenanya, siapapun dirimu, apapun yang sedang kamu kerjakan, dalam posisi seperti apapun, mau yang jomblo, mau yang udah kawin, gitu ya, mau yang janda, mau yang suaminya udah meninggal, misalnya gitu, siapapun dirimu, jadikan profesimu sekarang sebagai bekalmu untuk menuju akhirat nanti. Jadilah hamba Allah yang solehah, siapapun dirimu. Jadilah hamba Allah yang solehah, siapapun dirimu. Jangan pernah terfikir untuk mencari-cari jalan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya waktu lagi, teman-teman saudariku sekalian. Dan hari ini kita akan bahas sampai di mahsyar nih ya. Sampai ketika sesudah tertiupnya sangkakala yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah, fa idza nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Apabila ditiup sangkakala yang kedua, sangkakala yang berikutnya, ketika kemudian tertiup sangkakala yang berikutnya, sesudah sangkakala yang pertama ditiup, kemudian tidak ada kehidupan, semuanya mati, termasuk yang meniup sangkakala itu sendiri. Malaikat Israfil pun habis niup sangkakala tersebut, beliau kemudian mati. Di masa-masa tidak ada kehidupan sama sekali. Allah bertanya, limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm. Siapa yang punya kekuasaan sekarang? Siapa yang punya kerajaan sekarang? Siapa yang punya pangkat dan kedudukan sekarang? Gak ada jawaban, semuanya mati. Termasuk binatang, termasuk pepohonan, termasuk semua. Gak ada apapun yang hidup, teman-teman saya sekalian. Allah kemudian menjawab sendiri, Lillahil wahidul qahhar. Pemilik kehidupan ini adalah Allah, Al-Wahid, yang satu, yang esa, Al-Qahhar, yang maha kuat. Habis Allah Subhanahu wa taala kemudian di masa-masa seperti itu sendirian dalam kekuasaannya, sendirian dalam kerajaannya, sendirian dalam apapun yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah kemudian bangkitkan malaikat Israfil, diperintahkan kepadanya untuk meniup sangkakala sesudah Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan tempatnya. Yauma tubaddalul ard ghairal ard was samawat. Pada hari itu, kata Allah dalam Al-Qur'an, tubaddalul ard ghairal ard, buminya diganti, bukan bumi yang ini. Tanahnya diganti, bukan tanah yang ini. Tanah yang kayak apa? Nabi Muhammad bercerita dalam hadisnya. Katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menceritakan, katanya baginda kita, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda. Manusia dibangkitkan sesudah terjadinya hari kiamat ala ardin bayda, di tanah yang putih. Tapi putihnya afra. Putihnya itu bukan putih tih, bukan putih-putih susu, bukan. Tapi putih yang keperak-perakan. Bayangin ini ya, putihnya putih keperak-perakan. Laisa fiha mu'allamun li ahad
Pada saat tersebut Allah Subhanahu wa taala bikin buminya tersebut rata. Enggak ada bangunan, enggak ada lobang, enggak ada goa, enggak ada ceruk, enggak ada bukit, enggak ada naik turun, enggak ada, rata semuanya. Namanya padang mahsyar, tempat digiringnya orang-orang. Tanahnya ini bukan tanah yang bisa ditumbuhin pohon. Jadi tanahnya lebih keras, teman-teman saudaraku sekalian, gitu ya. Dan dia berwarna putih keperak-perakan. Pada ngebayangin, keren dong. Keren sih. Kalau saja kamu dalam keadaan selamat hari itu. Keren sih kalau kamu keadaannya juga dikerenkan hari tersebut. Keren kalau hari itu kamu bersama dengan orang-orang keren. Teman-teman sekalian saya muliakan, akan tetapi jika pada hari itu wajahmu Allah legamkan, jika pada hari itu Allah jadikan keadaanmu tersungkur berjalan di atas kepalamu, jika pada hari itu Allah SWT jadikan kamu kepanasan hingga tertimbun dengan keringatmu sendiri, apaan kerennya teman-teman? Ya Allah, biar tempatnya bagusnya kayak gimana, kalau keadaan kita nggak bagus, nggak jadi bagus. Ini padang mahsyar nih. Ya Allah. Wa yubaddilul ard, yauma yubaddilul ard ghairul ard. Pada hari itu buminya dibikin sama Allah Subhanahu wa taala, bukan bumi yang ini. Gantiin dulu sama Allah. Gantiin buminya, was samawat, termasuk langitnya. Kalau langitnya gimana? Dideketin jaraknya, tapi mataharinya hilang, bulannya hilang, nujumnya hilang, bintang-bintangnya hilang. Teman-teman sekalian, nggak ada apa-apaan di langit. Yang ada adalah panas. Panasnya matahari dideketin, tapi cahayanya dihilangin. Itu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaumatuk wasyams. Hari itu mataharinya dibuat kayak setrikaan. Kayak setrikaan panas tapi nggak ada cahayanya. Jadi gelap teman-teman saudaraku sekalian, gelap remang-remang sore itu loh. Kayak gitu keadaannya, surem. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan. Allah kemudian bangkitkan malaikat Israfil, ditiupkanlah sangkakala. Habis ditiupkan sangkakala, semua manusia kemudian tumbuh bareng-barengan padang mahsyar. Desek-desekan, rame-ramean. Waduh, tingginya sama semuanya. Tingginya sama semuanya. Kayak tingginya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Lebih tinggi dalam sekitar 50 dirok, saudaraku sekalian. 1 dirok itu sekitar setengah meter. Kalau 50 dirok berarti sekitar 25 meteran. Itu tingginya manusia pada saat-saat seperti itu. Umurnya juga kira-kira sama. Umur di akhirat tuh enggak ada yang jadi lebih tua, enggak ada yang jadi lebih muda, kecuali yang meninggal dunia sebelum balik. Nah itu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai wildanun mukhalladun, sebagai wildan, pelayan-pelayan surga, anak-anak surga, mukhalladun, yang dikekalkan mudanya, jadi kecil terus gitu. Jadi sekalian saya muliakan, tapi manusia yang sempat menjalani masa-masa dewasa, masa-masa balik, sesudah balik, walaupun baru balik seminggu teman-teman saya sekalian, ataupun orang yang menjalani masa tua sampai dengan di atas 100 tahun sekalipun, nanti di hari akhiratnya umurnya disamain. Berapa tuh? Salasa wa salasin, dalam sekitar umur 33 tahun. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya sama seorang perempuan tua, Rasul, doain saya biar masuk surga. Kata Nabi, maaf po, di surga kagak ada nenek-nenek.
Di surga, di akhirat nggak ada nenek-nenek, teman-teman saya sekalian, nggak ada. Jadi nenek-nenek nggak masuk surga. Maaf ya Nek. Kata nenek-neneknya, nggak merasa. Saya masih baru 27 tahun. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi itu di akhirat umurnya orang semua sama rata, tingginya orang kurang lebih semuanya sama juga. Untuk pembalasan yang memang sama rata, pembalasannya disesuaikan dengan amal ibadah masing-masing, disesuaikan dengan iman masing-masing, disesuaikan dengan kehidupan waktu di dunianya masing-masing, dan tentu saja disesuaikan dengan hati waktu hidup di dunianya masing-masing. Dengan hati yang sama, teman-teman saudariku sekalian, kita akan datang ke padang mahsyar nanti. Hati yang sama gitu tuh. Makanya yang paling beruntung di akhirat tuh yang datang dengan bawa cinta. Bawa cinta sama Allah, bawa cinta sama Rasulullah, bawa cinta sama orang-orang soleh. Itu tuh dia. Makanya katanya Nabi Muhammad SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan di hari akhirat nanti ma'aman ahab, bersama dengan orang yang dia cinta. Bukan bersama dengan orang yang ibadahnya sama. Enggak, teman-teman sekalian. Enggak. Bukan bersama dengan orang yang ibadahnya sama. Karena kita sama Nabi Muhammad ibadahnya mah jauh banget. Kita sama guru-guru kita ibadahnya jauh banget. Kita sama orang-orang soleh di atas kita ibadahnya jauh banget. Akan tetapi Nabi Muhammad bercerita, kita di hari akhirat nanti dikumpulkan dengan yang kita cinta. Ya Allah, senang bener. Asli ini hadis nih pencerahan banget bagi orang-orang yang ngerti. Bagi yang gak ngerti sih biasa-biasa aja dengernya. Tak kayak bagi yang ngerti, teman-teman sekalian, ini hadis pencerahan banget. Karenanya wajar kalau sahabat tuh sampai bilang sesudah Nabi Muhammad berkata hadis yang seperti itu, karena sahabat bilang, ma farihna ba'dal Islam aktsar min hadal hadis. Enggak ada hal yang lebih membahagiakan kami sesudah Islam. Maksudnya yang pertama yang paling membahagiakan adalah iman dan Islam. Yang kedua hadis ini, katanya mereka. Tidak ada yang lebih dapat membahagiakan kami sesudah Allah karuniakan Islam daripada hadis ini. Kenapa? Karena saudaraku sekalian, kita ibadah, kalau hitungannya di hari akhirat tuh cuman ibadah doang. Kita ibadah satu nggak bisa banyak kayak mereka. Betul nggak? Apalagi zaman sekarang sibuk. Sibuk apa enggak? Sibuk bener, jalanan macet, ya enggak? Itu sibuk nih. Sibuk makan, sibuk tidur, sibuk nganggur, sibuk males. Sibuk nganggur tuh lawanan ya. Saya sekarang lagi sibuk apa? Sibuk nganggur. Teman-teman sekalian, kesibukan kita kan banyak. Ngurusin suami, ngurusin anak, ya enggak? Ngurusin handphone. Ruwet, saudara sekalian. Nah ini nih, kalau buat nyamain ibadah putus asa kita. Kalau buat nyamain akhlak, aduh apalagi. Putus asa gak mau nyamain akhlak? Putus asa. Mau nyamain ibadah putus asa, nyamain akhlak putus asa. Sekedar nyamain rasa hati, sekedar nyamain perilaku, sekedar nyamain cara ngomong. Ya ampun, susah bener. Susah bener. Nabi gak pernah bohong, kita gampang bohong. Nabi ngomongnya dikit tapi padat. Kita ngomong panjang, kagak ada guna. Jauh banget ya Allah, ya Allah. Terus gimana nih teman-teman sekalian? Tuh ada Nabi Muhammad ngasih bisyarah teman-teman sekalian, ngasih kabar gembira, seindah-indahnya kabar gembira. Apa tuh? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Yuhsyar artinya digiring di padang mahsyar. Nanti kamu bukan sama orang yang ibadahnya sama, bukan sama orang yang perbuatannya sama, bukan sama orang yang akhlaknya sama, bukan sama orang yang rasa hatinya sama, cara ngomongnya sama, bukan sama orang yang tinggalnya samaan. Enggak, kata Nabi. Kamu bakal di mahsyar nanti
Yuhsyar, digiring di padang mahsyar, ma'aman ahab, bersama dengan seseorang yang kamu cinta. Hati-hati sama rasa cinta. Hati-hati sama kecondongan hati. Ia tidak bisa membohongi siapapun. Serius sekalian saya muliakan, kepada siapa hatimu berlabuh, kepada siapa hatimu condong, kepada siapa hatimu cenderung, kepada siapa hatimu kalau ketemu enggak ada paksaan, kepada siapa hatimu ketika ketemu hatimu berbunga-bunga, kepada siapa hatimu ketika ingat seseorang hatimu rasanya berdebar-debar, kepada siapa air matamu kala rindu ia keluar. Teman-teman sekalian, enggak bisa bohongin. Bahkan guru kami Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, andai ada seseorang meninggal saat sedang tawaf, bahkan mungkin di dalam Ka'bah sekalipun, Allah tidak akan kumpulkan dia kecuali dengan yang dia cinta. Kalau dia cintanya sama Yahudi, dikumpulin sama orang Yahudi, mau matinya tengah Ka'bah sekalipun. Kalau dia cintanya sama seorang yang non-muslim, teman-teman sekalian, bakal dikumpulin bersama dengan mereka. Hati-hati sama rasa cinta, hati-hati sama rasa cinta, hati-hati sama rasa cinta. Anak-anakmu ajarkan kepada siapa seharusnya mereka harus mengidolakan. Bagi tahu kepada orang di sekeliling, teman-teman sekalian. Dan membagi tahu itu nggak bisa kalau kamunya nggak punya rasa yang sama. Iya, ya sekedar pengetahuan. Kalau yang kamu bagikan adalah pengetahuan, tapi jika yang kamu bagikan adalah rasa, maka hanya akan bisa kamu bagikan rasa tersebut kepada orang yang punya rasa yang sama. Sedikit sekalian saya muliakan, hadis itu yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Sedikit sekalian saya muliakan, ditanyakan oleh seorang A'rabi. Siapa itu A'rabi? Orang dari dusun, dari kampung. A'rabi ini teman-teman sekalian banyak, beberapa orang. Ada di antara mereka yang serius, ada di antara mereka yang suka bercanda, tapi persamaan mereka sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya tapi kebanyakannya miskin, gitu ya. Ada yang berpendidikan, kebanyakannya bodoh, saudara sekalian. Tapi bersama dengan mereka semuanya ini ada satu kesamaannya. Apa tuh? Polos-polos. Polos-polos teman-teman saya sekalian. Sampai para sahabat tuh kalau ada orang A'rabi datang, pada demen, pada seneng. Kenapa gitu? Kalau para sahabat sama Nabi sungkan, tapi orang-orang A'rabi ini sama Nabi Muhammad kurang sungkannya. Kenapa? Polos itu tadi. Orang polos kan, polos aja gitu kan. Pernah kenal orang polos gak? Pernah, siapa? Saya katanya gitu. Merasa dirinya ya. Sehingga sekalian saya muliakan, ini nih mereka nih, polos-polos gitu orangnya. Jadi suka mengutarakan apapun yang mereka rasakan dalam hati. Antara zahir sama batin sama aja gitu. Nggak ada yang diumpetin, nggak ada yang diiniin gitu kan. Makanya ada ceritanya A'rabi kencing di masjid kan gitu kan. Nabi nggak marahin dia gitu, tapi sahabat yang lain kan udah pada pegel semuanya gitu kan ya. Ada ceritanya A'rabi ikutan sholat sama Nabi, baru dapat pelajaran kalau ada orang bersin dijawabin, gitu kan? Dia baru denger nih pelajarannya. Kalau kamu bersin, sunnah baca alhamdulillah. Kalau kamu dengar orang bersin, sunnah baca yarhamukallah. Dia lagi seneng sama pelajaran itu. Sholat barengan sama Nabi. Tengahan sholat ada yang bersin. Wah ampun, pelajarannya belum sampai titik. Gitu ya. Jadi pokoknya dia begitu dapat pelajaran kayak begitu diamalin biar kata tengah sholat juga. Begitu dia kedengaran ada suara orang bersin, dia langsung yarhamukallah. Bangga pula dia. Dia jawabnya tuh dengan bangga gitu kayak yang gue udah bisa gitu.
sebelah kayak ngelirik gitu loh, kayak secara spontan, maksudnya jangan gitu kan. Dia dilirikin sama sebelah gitu kan, dia berasa tuh kan dilirikin sama sebelah gitu. Sehingga sekalian saya maksudnya yang sebelah tuh iya emang pelajarannya bener, tapi nggak lagi sholat juga kali gitu ya. Jadi secara spontan mereka tuh kayak ngelirik dia gitu kan, ngelirik menyalahkan itu loh. Dia begitu dilirikin, dia malah ngomong kayak begini, 5 tahun turun aja, ngapain pada lihat-lihat? Kenceng pula ngomongnya, ya Allah, ya Allah. Nah ini Arabi nih, ceritanya lucu-lucu teman-teman. Tapi saya nggak mungkin menceritakan itu karena kita sedang membahas padang mahsyar. Jadi yang ingin saya ceritain hadis mengenai padang mahsyarnya Arabi ini tadi ya. Satu ketika ada seorang Arabi, teman-teman sekalian, yang lagi ikutan sholat Jumat barengan sama Nabi. Lagi tengah-tengah Nabi khutbah Jumat, Nabi memang ada cerita mengenai apabila datang hari kiamat dan seterusnya, mengenai pembalasan dan lain sebagainya. Arabi, dia ini habis dapat pelajaran juga. Kalau nanya tuh pakai pembukaan, angkat tangan, gitu kan? Udah diajarin nih sama sahabat etika nanya. Cuma dia juga dapat pelajarannya belum sampai titik. Kalau khutbah Jumat nggak ada sesi tanya jawab. Ah itu dia. Khutbah Jumat mana pakai sesi tanya jawab? Ya Allah. Jadi tengah-tengahan Nabi lagi bahas urusan khutbah Jumat nih tentang hari kiamat. Ya ayyuhan nas ittaqullah, kan begitu tuh khutbah Jumat kan ya. Nabi itu kalau khutbah Jumat seringnya berapi-api gitu. Jadi kayak khutbah-khutbah Jumat yang sering orang-orang dengar memang seperti itu kurang lebih ya. Maksudnya Nabi mau bikin orang tuh jadi ingat akhirat gitu loh. Sehingga sekalian saya muliakan. Oh ya perlu diketahui ya, saya nggak pernah khutbah Jumat. Nggak perlu itu ya. Baik, sehingga sekalian saya muliakan. Ini lagi tengah-tengahan Nabi khutbah Jumat, si Arabi angkat tangan. Kayak udah bener kan? Mau nanya pakai angkat tangan. Bener nih pelajarannya, diamalin sama dia. Cuman belum titik itu tadi. Jadi dia angkat tangan dan belum titik juga, belum dipersilahkan udah langsung nanya. Begitu Nabi Muhammad lihat, ya Rasulullah mata sa'ah, pakai langsung nanya, Rasul kiamatnya kapan dong? Nabi lagi cerita kiamat, dia nanya Rasulullah kiamat tuh kapan? Ini gitu. Maksudnya kau udah ceritain tentang kiamat, kapan tuh Rasul kiamat? Para sahabat ngasih isyarat sama dia buat diem, Nabi juga kasih isyarat dia buat turunin tangannya, gitu kan? Nabi nggak jawab. Nabi lanjut khutbah. Habis selesai Nabi Muhammad khutbah, sebelum Nabi Muhammad sholat Jumat, Nabi tanya, Manisail an-nisa'ah? Kata Nabi, tadi siapa yang nanya tentang kiamat? Sahabat nih angkat tangannya tadi itu, yang tadi dengan bangga, ana ya Rasulullah. Saya tadi Rasul yang nanya. Nabi balik nanya sama dia, Sa'altani an-nisa'a mada a'dadta laha? Kata Nabi, kamu tanya-tanya tentang kiamat, emang udah punya persiapan apaan bang? Dia ditanya balik kayak begitu sama Nabi. Nih ya, hati yang polos teman-teman saya sekalian. Dia tahu harus jawab apa. Hati yang polos dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian dia bilang, "Ya Rasulullah, ma'adatullah bikathratis shalah wala bikathratis siyam ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah." Rasul, saya nggak punya puasa sunnah banyak. Kalau wajib gitu ya. Puasa sunnah pun punya tapi nggak banyak. Wala bikathratis shalah, saya nggak punya sholat sunnah banyak. Kalau sholat fardu mah nggak main tawar-tawaran. Yang sunnah juga punya, tapi nggak kayak yang lain-lain nih. Pada banyak-banyak kan. Sayyidina Utsman 10 juz Al-Quran tiap malam, itu kan. Sahabat ada yang 2/3 malam. Sahabat ini ada yang sekian. Dia ngerasa kagak nih, saya mah nggak punya banyak gitu loh maksudnya. Iya, qobliyah ba'diyah 2 rakaat kali, duha, witir gitu maksud dia ya. Nah itu kalau sahabat tuh nganggap segitu tuh dikit teman-teman sekalian.
Kita sih baru 2 rakaat lebih aja udah berasanya kayak ahli surga. Udah kalau disebutin tentang di surga ada pintu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang menjalankan sholat sunnah. Wih, kita berasa saya nih ahlinya nih. Wah, panggil nih saya meno pintu. Ya ampun, ya ampun. Teman-teman sih sekalian, dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak punya puasa sunnah banyak, saya nggak punya sholat sunnah banyak, tapi Rasul, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Saya sekalian, waktu dia nanya di tengah khutbah, tuh sahabat sebel sama dia. Waktu habis selesai Nabi Muhammad tanya sama dia gitu ya, sahabat juga sebel sama dia gitu. Maksudnya nih orang gitu ya, gimana sih gitu. Waktu dia ditanya, siapa tadi yang nanya tentang hari kiamat gitu, dia nggak bilang, sebenarnya saya sih Rasul, tapi udahan enggak deh Rasul. Kayaknya ngeliatin sahabat-sahabat pada bete gitu sama dia gitu ya. Dia enggak gitu, dia jawab aja gitu kan. Waktu Nabi Muhammad nanya sama dia juga, emang kamu punya bekal apaan? Sahabat tuh kayak, nah liatin, lo lagi belagu-belagu nanyakin kiamat gitu loh. Sahabat ngerasa gimana gitu loh sama dia gitu. Secara dia nanya di tengah majelis, kemudian gitulah. Abis itu ditanya sama Nabi kan, emang kamu punya persiapan apaan gitu kan. Sahabat tuh kayak yang ngerasa, nah lo berani-berani sih lo nanya-nanya kiamat gitu kan. Tanya balik dia sama Nabi, nyaho lo gak bisa jawab gitu. Ternyata dia jawab gitu kan, Rasul, saya tuh gak punya puasa sunnah banyak, gak punya sholat sunnah banyak, tapi aku cinta padamu Rasulullah. Sahabat tuh kayak yang terwakili, teman-teman saya sekalian, terwakili. Pernah ngerasa gak kamu merasa terwakili oleh pertanyaan seseorang? Mau nanya malu, alhamdulillah udah ada yang nanya, ya gitu kan. Pada girang sahabat karena ini dia nih, kita juga gitu. Sahabat tuh langsung jadi senyum-senyum ketika dia jawab, Rasul, saya nggak punya sholat sunnah banyak, saya nggak punya puasa sunnah banyak. Sahabat kebanyakan yang ngerasa kita juga gitu. Kalau ngebandingin ibadah kita sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Utsman, sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali, ya ampun, gitu loh ngerasanya teman-teman saya sekalian. Apalagi kok bandingin sama Nabi Muhammad alaihissalam, yang bangun malam hatta tawaramat qadamah, yang bangun malam sampai bengkak telapak kakinya. Ya ampun, gimana nih kita nih. Tapi kita juga tahu hati kita nggak bohong. Ghairu anni uhibbuka ya Rasulullah, bahwa kami cinta padamu wahai Rasul. Ibu-ibu sekalian, Nabi ketika dibilang seperti itu, nih ya, nggak seperti pendapatnya ustadz, dai, ustadah, syekh yang entah di mana mungkin kamu dengar, yang mengatakan bahwasanya bekal menuju akhirat hanya taat sama Nabi, nggak perlu cinta. Ziarah ke makam Nabi bid'ah, bahkan musyrik. Sholawatan sama Nabi nggak boleh. Kita puji-puji sama Nabi nggak boleh. Padahal orang kalau cinta pasti dengan sendirinya memuji. Sama halnya dengan orang kalau benci pasti juga ngata-ngatain yang dibenci kan begitu. Secara normal itu teman-teman saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nih, nggak seperti pendapat-pendapat mereka itu, bahwasanya yang namanya hidup nih cuma taat-taat doang. Hatimu nggak boleh cinta sama Nabi Muhammad alaihissalam. Hatimu nggak boleh punya rasa cinta. Nabi bilang saudaraku sekalian, dan ini hadisnya sahih. Bahkan para sahabat, para ulama ada yang mengatakan mutawatir, karena Nabi menyebutkannya dalam khutbah Jumat. Teman-teman sekalian, khutbah Jumat mana yang diikuti nama sedikit orang? Nggak boleh, nggak sah. Hadisnya diriwayatkan banyak sahabat. Nabi kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi, kamu jika benar cintamu, kamu bakal dikumpulkan dengan yang kamu cinta. Dia lagi cerita cintanya sama siapa?
Dia enggak lagi cerita dia cinta sama orang tua, dia bakti sama orang tua. Enggak, teman-teman sekalian. Dia enggak lagi cerita saya cinta sama istri saya. Enggak, teman-teman sekalian. Dia enggak lagi cerita bahwa saya cinta sama anak-anak saya. Enggak, saudara sekalian. Dia enggak lagi cerita bahwa dia cinta sama seorang raja. Enggak. Dia lagi cerita bahwa dia cintanya sama Nabi. Nabi Muhammad bilang, kamu bakal berkumpul dengan yang kamu cinta, bakal digiring bersama dengan yang kamu cinta. Sahabat langsung pada ikutan angkat tangan, teman-teman sekalian. Nabi kemudian nih, kenapa nih pada nanya nih, gitu ya, heran Nabi. Nabi kemudian mempersilahkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Ini kayaknya pertanyaannya sama. Jadi Nabi hanya satu aja yang diminta perwakilan. Hibrul ummah, tintanya umat Islam. Dia bakalan jaga tuh apa yang udah disampaikan sama Nabi. Dia bakalan bener, dia bakalan nulis, dia bakalan sampein, dia bakalan ini, bakalan itu. Jadi Nabi nanya, apa Ibnu Abbas? Sayyidina Ibnu Abbas bilang, ya Rasulullah, lahu khasah aulana amah. Rasul, ucapanmu tadi, kamu bakal berkumpul dengan orang yang kamu cintai, buat dia aja atau buat semuanya Rasul? Itu khusus buat dia doang atau buat kita semuanya nih Rasulullah? Karena kami merasa terwakili sama pernyataan dia, tapi kami nggak tahu jawabanmu khusus buat dia atau buat siapapun, buat dari kami juga yang merasa terwakili juga, kan gitu ya? Nabi Muhammad kembali tersenyum, kemudian mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Siapapun orangnya, dia akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kapan? Waktu di dunia ini. Jadi gak bisa bilang, saya bakalan cinta sama Nabi Muhammad entar di padang mahsyar, sekarang saya sama pejabat aja dulu. Gak bisa. Gak bisa, saudara sekalian. Cintamu di sana, kamu kumpulnya di sana, nanam benih cintanya di sini. Nanamnya di sini, buahnya ntar kamu petik di padang mahsyar. Ketahuan sebenarnya kamu cintanya sama siapa. Tar di padang mahsyar kamu bakal dikumpulinnya sama siapa. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Makanya tuh kalau kita habis baca doa maulidnya Habib Umar tuh, ada doanya yang kita ulangin 3 kali. Dari pentingnya, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang kami cinta di surga Firdaus-Mu ya Allah, bil Mustafa, bersama dengan baginda kami Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus sabah ghasana, bersama dengan Nabi Muhammad dan keluarganya ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah itu ya. Jadi yang pertama, bahwasanya akan adanya padang mahsyar, itu sesuatu yang hak. Dan juga bahwasanya padang mahsyar itu teman-teman sekalian, tanahnya seperti yang tadi telah saya sampaikan, warnanya putih keperakan. Langitnya udah Allah ganti menjadi langit tanpa bintang, tanpa bulan, bahkan tanpa cahaya matahari. Saudara sekalian saya muliakan. Kemudian manusianya pada hari itu, nih kitanya nih gimana nih? Matahari dideketin ya, panas nih ya, panas tapi redup, maksudnya enggak ada cahayanya. Saudara sekalian saya muliakan, manusianya kemudian diturunkan hujan. Kata Allah SWT nih, yushbih mani rijal, mirip sama spermanya laki-laki. Kemudian manusianya tumbuh zut. Tingginya kurang lebih sama, umurnya kurang lebih sama. Seperti yang tadi telah saya sampaikan. Cuman teman-teman saya ikut sekalian, ufatan uratan, kata Nabi Muhammad SAW, nggak pada pakai baju, nggak ada yang pada pakai sendal, nggak ada pakai penutup kepala, semuanya sama-sama rata. Katanya Sayyidah Saudah alaiha ridwanallah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW, wah sau'atah, duh Nabi, malu bener dong kita. Jadi kita ntar dikumpulin nggak pada pakai baju Rasul. Wah sau'atah, malunya ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW,
Ya Saudah, likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Pada hari itu wahai Saudah, semua orang lagi pada serem, semuanya lagi pada ngeri, sampai kagak ada yang pada lihat-lihatan satu sama lain. Serem bener, ngeri bener. Jadi nih ibu-ibu sekalian, mahsyar itu tuh perkara yang nyeremin, saudara sekalian saya muliakan. Nyereminnya sampai bikin orang tuh nggak ada yang saling lihat-lihatan satu sama lain, apalagi mohon maaf lihat-lihatan aurat satu sama lain. Nggak ada ceritanya. Semuanya sibuk mikirin, sibuknya nggak diapa-apain, sibuk nganggur tadi nih yang saya bilang. Jadi kalau ditanya apa kegiatan mahsyar, sibuk nganggur teman-teman saya sekalian, sibuk dicuekin. Kalau sibuk nganggur masih enak ya, yang nganggur badannya sama pikirannya, ini sibuk dicuekin. Jadi semuanya nganggur, cara badannya berdiri doang gitu, digiring doang gitu, saudara sekalian, akan tetapi pikirannya sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk mikirin. Ya ampun, abis ini ditanya, abis ini nih kemudian ada hisab, abis ini kemudian ada akhirat. Gimana nih nasib saya nih? Ini Allah lagi murka nih. Ini gimana modelnya nih? Ya ampun, ini gimana nih nasib saya nih? Ya Allah, ini kayak apaan nih abis ini nih? Ya ampun, serem. Kayak begitu. Sibuk dicuekin. Kita kalau lagi tahu nih, kita lagi dicuekin. Kenapa dicuekin? Karena dia lagi ngambek sama kita. Entah itu anak dicuekin sama orang tuanya, entah itu istri dicuekin sama suaminya, apalagi suami dicuekin sama istrinya. Jangan dikira dia gak kepikiran. Seringkali tuh cewek-cewek kalau lagi dicuekin sama suaminya, dia ngomong kayak gini, gue sih ya mendingan diomelin daripada dicuekin. Bener gak? Bener gak? Saya tahu kenapa cewek ngomong kayak begitu, lebih baik diomelin daripada dicuekin. Karena katanya cewek, kalau diomelin gue bisa balas ngomel lagi. Gitu ya. Tapi kalau dicuekin, ya Allah, bingung setengah mati teman-teman sekalian. Dan ya, orang tuh kalau marahnya biasa-biasa ngomel. Makanya ada yang ngomel tuh tanda cinta. Emang benar. Emang benar, kan begitu ya? Tapi kalau udah dicuekin, itu ngomel tingkat langit ke-7. Kita sekarang udah tahu nih istilahnya nih. Itu kalau kita dicuekin, kita lagi dimarahin tingkat mahsyar. Tingkat padang mahsyar tuh ya. Ya Allah, hari itu Allah sedang murka dengan kemurkaan, la yaghdab qablahu wala ba'dahu qad, kata Nabi Muhammad. Wahai Saudah, hari itu Allah sedang marah dengan kemarahan yang tidak ada sebelum dan sesudahnya. Karenanya kemudian semuanya pada sibuk dengan pikiran masing-masing. Dan itu membuat orang gak ada yang lihat-lihatan satu sama lain. Ya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, kata Nabi Muhammad alaihissalam, hari itu Allah bikin jadi 3 kelompok dalam hal keadaan mereka di saat dibangkitkan di mahsyar. Yusyarun nas yaumal qiyamah salasatu asnaf. Orang ketika dibangkitkan di hari kiamat tuh ada 3 kelompok orang. Apaan Rasul? Rukbanan musyatan wa ala wujuhihim. Serem bener. Kelompok yang paling enak dibangkitkan dalam keadaan dikasih kendaraan. Jadi giringnya tuh jalan pelan-pelan digiring tuh loh. Sedikit sekalian saya muliakan. Ala rukban, dengan dinaikin di atas kendaraan. Kendaraan apaan? Macam-macam kendaraannya. Nah, ini banyak diantara para ahli tafsir mengatakan bahwasanya kendaraannya itu adalah yang dia kurbankan di saat dia hidup di dunia. Ada yang bilang begitu. Tapi secara kebanyakannya para ulama yang lain mengatakan itu cuman sebahagian.
Dan itu sebagian kecil, teman-teman sekalian. Jadi jangan sedih yang belum pernah kurban. Ustazah tiap tahun nabung sih, tapi kebelinya baru ayam. Itu juga itik, bukan yang gede. Gimana dong Ustazah? Teman-teman sekalian, nggak ada. Insya Allah ya, bukan itu. Itu hanya sebagian kecil, teman-teman sekalian, sebagian kecil. Tapi yang secara kebanyakannya nih, amalan kita tiap hari, keadaan hati kita tiap hari, ibadah kita tiap hari. Dan yang namanya ibadah bukan hanya ibadah badan, sholat, puasa ya, tapi ibadah hati. Ingat Allah, rasa syukur kepada Allah, rasa sabar. Ini semuanya nih ibadahnya hati, teman-teman sekalian. Husnudzon kepada Allah, husnudzon sama semua hambanya Allah, itu namanya ibadahnya hati sekalian. Ini ibadahnya hati ini sekalian. Semua ibadah yang kita lakukan ini adalah merupakan kendaraan kita yang bisa kita naikin di hari akhirat nanti. Kalau kendaraannya hebat, kalau amal ibadahnya hebat, itu tadi ya, yang saya maksud dengan ibadah bukan hanya ibadah badan, bukan hanya ibadah harta, akan tetapi ibadah hati itu jauh lebih berpengaruh. Serius sekalian saya muliakan. Bahkan kepada penerimaannya Allah SWT tentang ibadah badan kita, semuanya berdasarkan sama ibadah hati gitu. Makanya kita mesti curigain ibadah kita nih, ya Allah, jangan-jangan gak diterima sama Allah karena hatinya yang belum nyambung sama Allah SWT. Curigain terus, biar terus belajar. Ama hati kita tuh jangan husnudzon, ama nafsu kita jangan husnudzon, teman-teman sekalian. Ama orang lain kamu mesti husnudzon, tapi ama hawa nafsu sendiri, nah ini jangan pernah husnudzon. Kita durhaka terus saja sama hawa nafsu, kita curigain terus saja sama hawa nafsu. Kayak katanya Imam Busiri, wan nafas wa syaitan wa'sihima wa in huma mahadakan nusha fatahimi. Nafsu sama setan curigain terus saja kamu, durhaka terus saja kamu sama keduanya. Sama setan jangan percaya, kamu mesti curiga aja. Jadi kalau setannya bilang, wih kamu hebat, kita bilang kagak gitu. Jangan kemudian, kamu ya solehah sekali. Emang kamu tuh Masya Allah ibadahnya, Alhamdulillah. Kamu ya sholat sunnah, puasa sunnah, semua dari Allah. Tapi dah emang saya mau gitu orangnya. Ayo dah update status tuh di Instagram, update status di WhatsApp. Iya boleh. Langsung kita tulis nikmatnya buka puasa bersama My Hubby. Ya Allah. Kamu kurang curigaan, teman-teman saya sekalian. Kamu kurang curigaan. Sama siapa? Sama hawa nafsu. Curigain hawa nafsumu, curigain setanmu. Jangan benarkan ketika setan kemudian mengatakan sesuatu hal yang baik tentang dirimu. Karena yang namanya setan, teman-teman sekalian saya muliakan, setan mau nafsu, emang senengannya kayak begitu, senengannya disanjung-sanjung. Ya Allah, ya Allah. Saya tuh ya kalau urusan begini-beginian, hubababahiyah udah luar biasa banget jagonya dalam hal curiga terhadap diri sendiri. Serius sekalian saya muliakan. Kalau udah hawa nafsunya ngomong sesuatu, atau ada orang lain ngomong sesuatu hal yang kayaknya memang kerjaannya setan nama kerjaannya hawa nafsu, ini disampaikan nama seseorang, wah tuh langsung. Saya inget tuh, saya lagi sholat tarawih bersama dengan banyak orang di Sewun. Sebelah saya Hubababahiyah, saya sebelahan sama beliau. Tiba-tiba kemudian ada orang maju-maju pas saya lagi entah apa gitu ya, saya ambil air atau apa, ada orang maju kemudian dia sebelahan sama Hubababahiyah. Jadi saya sama Hubababahiyah terhalang sama orang ini. Nggak masalah, maksudnya kan ya
Ya udah mau gimana gitu, masa terus saya bilang ini soft saya agak sanaan, saya pengen banget yang barengan mau bawa bahiyah gitu kan ya. Mau gimana, nggak boleh kayak gitu juga kan. Sambilan hati saya, ya Allah, emang nggak pantas juga saya barengan sama bawa bahiyah gitu loh. Saya didik hawa nafsu saya juga gitu kan. Walaupun saya udah usaha kayak gimana buat sampingan sama hubah bahiyah gitu, tapi kalau misalnya emang takdirnya atau Allah maunya nggak gitu, ya udahlah, saya memang harus ngerti tahu diri juga gitu kan. Udah saya duduk di situ. Subhanallah, sebelum sholat isya dimulai, dia baru ngeh rupanya bahwa ternyata sebelah dia hubah bahiyah gitu. Dia nggak tahu rupanya waktu dia maju tuh dia asal maju aja, dilihat kosong gitu kan, karena saya lagi entah ambil air atau apa, jadi dia maju aja gitu. Begitu dia pas habis selesai sholat qobliyah isya, dia lihat gitu sebelah dia tapi mau memastikan dulu gitu kan, karena kan teman-teman sekalian, hubah bahiyah dan yang lain-lain begitu ya, termasuk saya kepengen juga termasuk diantara mereka, nggak pernah mau difoto kan gitu. Jadi kan nggak ada tuh, hubah bahiyah siapa sih ini? Saya mau googling hubah bahiyah, kok kagak ada keluar ya fotonya? Ya nggak ada, mereka memang nggak akan mau difoto teman-teman sekalian. Jadi ini ceritanya, dia kan jadinya kan tahu mukanya hubah bahiyah itu kan hanya yang pas dia ngelihat dari jauhan. Hubabah Nur lagi ceritain misalnya atau apa, atau dia pas beliau lagi doa atau apa gitu kan. Jadi akhirnya dia kemudian nungguin saya selesai sholat sunnah. Habis selesai saya sholat sunnah, dia nanya gitu. Dia kenal saya, Ustazah Halimah, dia bilang. Saya dipanggil Ustazah emang dari sejak sana juga. Saya udah ngajar kelamaan, Bu. Jadi dulu saya dipanggilnya Ustazah dari di Tarim sana ya. Ini saya ujub apa enggak? Saya harus curiga juga nih sama hawa nafsu saya. Kenapa saya girang waktu cerita ini? Ya Allah, ya Allah. Jadi dia kemudian nanya gitu sama saya, Ustazah Halimah, dia bilang. Saya bilang marhaba. Dia bilang, "Li bijambi hadzal hubah bahiyah." Dia bilang gitu kan. Dia bilang, "Ini yang di samping saya hubah bahiyah nih." Gitu. Saya bilang, sambil kelihatan banget lo ngambil soft saya. Saya mau bilang sih, dan terus tempat kamu tuh sebenarnya tempat saya. Tapi saya oke lah. Dia langsung, berbinar-binar matanya, gitu kan, kayak yang senang banget. Saya juga, ya, alhamdulillah dia nyenengin orang kalau gitu, nggak apa-apa deh. Dia kemudian dia nggak tahu kan, hubah bahiyah ini orang yang selalu mencurigai hawa nafsunya, orang yang kayak ada satpam, kayak ada penjaga, bukan satpam lagi, satpol pp, jagain hatinya, nggak mau ada ujub, nggak ada mau pujian, dia percaya dari siapapun, teman-teman sekalian. Bener-bener dijaga hatinya tuh, ya Allah, luar biasa bener, masya Allahnya teman-teman sekalian. Itu hubah bahiyah, dia langsung ngomong sama hubah bahiyah. Dia ngomong kayak gini nih, ya Allah Hubabah, dia bilang gitu, Hubabah ma'aki fulan, saya nggak ingat namanya. Dia bilang, Hubabah saya fulana bintu fulan. Ya Allah Hubabah, rasanya Allah memang akan mengijabah doa saya malam ini. Saya diajarin sama Allah gimana caranya sholat khusyuk dengan saya berada di samping Hubabah. Pujiannya orang Arab, teman-teman sekalian. Kita nggak ngerti. Saya ngeliatin mukanya teman-teman ini kayak nggak ngerti itu pujian apa bukan. Itu pujian tingkat tinggi. Maksud dia tuh kayaknya Allah mengijabah doa saya. Dia selalu minta sama Allah, ya Allah, kasih saya sholat khusyuk ya Allah, ajarkan saya sholat khusyuk ya Allah, saya nggak ngerti gimana caranya sholat khusyuk ya Allah, kasih pada saya caranya sholat khusyuk ya Allah, gitu. Terus dia ngerasa bahwa malam ini Allah akan mengijabah doanya dengan dia dikaruniai sholat khusyuk, dengan dia berada di sampingnya Hubabah, gitu. Karena kan teman-teman saya sekalian, rasanya sholat itu ngalir loh. Makanya kamu kalau sholatnya itu berasa khusyuk, jangan GR dulu. Bisa jadi bukan karena kamunya, tapi mungkin orang di sebelahmu itu. Sama halnya kayak kamu lagi berasa hadir maulid kayaknya nikmat banget nih ya. Bisa jadi bukan karena kamunya, sebelah-sebelahmu tuh mungkin.
Misalnya tadi maulid gitu ya, kayaknya enak banget ya saya ya, gitu ya. Kayaknya saya nyambung nih maulid kali ini nih ya. Ini kayaknya air mata saya gampang banget nih ngalirnya nih yang sekarang. Bukan teman-teman saya sekalian, bukan karena yang baca tadi enak banget, enggak. Karena saya yang baca tadi kan. Sedikit sekalian saya muliakan, bukan, akan tetapi karena sebelahmu tuh mungkin, gitu kan. Sama halnya dengan, kok saya nggak enak bener nih rasa maulidnya kali ini. Oh hati saya nih kurang nyambung nih, saya lagi banyak pikiran nih. Bisa begitu, gitu ya. Bisa juga samping kamu itu siapa, gitu, bisa juga ngalir sedikit sekalian. Jadi kalau kamu lagi nggak khusyuk, tuh sebelah kamu juga kesulitan buat khusyuk. Kesianin saudara-saudarimu di samping kanan kirimu. Jangan sibuk-sibuk sendiri ketika hadir di majelis-majelis ilmu. Jelas? Makanya kalau kamu kemudian sibuk mainan HP, sibuk selfie, nggak ada ya di sini ya, nggak ada ya. Saya lagi ngomongin majelis di Anda yang suka kayak gitu, update status nikmatnya hadir di majelis ilmu, tapi di majelis ilmunya malah jawabin WhatsApp. Malah jawabin sesudah dia update status tuh ada yang pada nanya, majelisnya di mana, Jeng? Begini begitu, siapa yang ngajar sis, gitu kan? Waduh, majelis banyak banget gitu. Nah itu tuh dijawab-jawabin, sampai nggak tahu ustazahnya ngomong apaan. Sampai sebelah-sebelah kok kayak berasa nggak enak banget nih hadir majelis kali ini. Bisa jadi disebabkan karena dirimu. Teman-teman sih sekalian, nih hubabah bahiyah nih. Abisnya orang itu ngomong begitu, dia ngomong kayak gitu tuh, alhamdulillah Bapak, ini malam Allah kayaknya ijabah doa saya dengan saya mau diajarin sama Allah caranya salat khusyuk dengan saya ada di sampingnya hubabah bahiyah. Hubabah senyum nggak enak gitu loh. Saya udah ngeliat Hubabah, saya begitu ngeliat Hubabah senyum kayak gitu, saya udah tahu aja nih, kamu salah caranya. Abisnya itu pas waktunya komat, teman-teman sekalian, begitu waktunya komat, Hubabah ya tarik tangan saya, Alimat sekali, yuk kita pindah. Ya ampun, si orangnya tinggal bengong aja. Ya Allah, diajaknya saya pindah ke sof yang lain. Ya Allah, Hubabah ya. Mungkin ketika dia merasa, ini orang gimana sih? Maksudnya kok saya percaya ya sama apa yang diomongin orang ini. Saya memang sholatnya khusyuk, misalnya gitu. Hubabah langsung set, gitu kan. Kamu gak tahu siapa saya. Doamu gak sedang diijabah karena kamu berada di samping saya. Kamu salah. Gitu. Jadi Hubabah kemudian langsung melipir, set. Ya Allah. Tuh Hubabah ya, nggak pernah percaya sama pujian orang, nggak pernah percaya sama inian orang. Teman-teman sekalian, masya Allah. Ini sekalian ibadah hatinya Hubabah bahiyah, luar biasa. Ini ya, Nabi kemudian ngasih tahu, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti di hari akhirat itu bakal bersama dengan orang yang kamu cinta, urusan hati, sedikit sekalian saya muliakan. Nah ini ibadah kita ini, sedikit sekalian saya muliakan, ibadah kita ini yang kelak akan menjadi kendaraan kita nanti datang di hari akhirat nanti. Terutamanya bukan hanya ibadah badan, sedikit sekalian, tapi ibadahnya hati. Ibadah hati yang tawadhu, ibadah hati yang penuh syukur, ibadah hati yang sabar sama kehidupan yang terjadi apapun, yang sabar, dikasih sakit yang sabar, dikasih ada orang yang mendolimi kita yang sabar, husnudzon sama orangnya tuh kita punya tuh. Nah insyaallah mudah-mudahan jadi kendaraan teman-teman sekalian di hari akhirat nanti. Ada yang naik kendaraan dibangkitkan, ada yang musyatan jalan kaki, ada yang ala wujuhihim, ini yang kita ngeri. Ada yang dibangkitkan nanti jalannya di atas kepala. Sahabat nanya Rasul, kaifa yamshin nas ala wujuhihim? Ya Rasulullah, gimana modelnya orang jalan di atas kepala mereka? Gimana tuh caranya jalan di atas kepala? Kita nggak bisa bayangin karena emang nggak biasa kan, nggak ada orang kita lihat jalan di atas kepala. Teman-teman sekalian,
Saya tanya, ada nggak kamu pernah lihat orang jalannya enggak di atas kaki tapi di atas tangan? Karena cacat, karena kakinya nggak bisa jalan, yang jalan tangannya. Pernah lihat nggak orang jalan di pundak, tangannya kakinya nggak ada, jadi dia jalannya itu di pundaknya gitu, kayak ngesot gitu. Saya pernah lihat tapi nggak di kenyataan. Saya lihat di itu loh, di video lah gitu ya, entah dari YouTube entah dari apa, jalan di pundaknya gitu. Jadi sekalian, pernah lihat orang jalan di atas kepala? Saya nggak pernah. Mungkin teman-teman juga nggak pernah ya. Tapi Nabi Muhammad kasih tahu bahwa nanti di akhirat keadaannya 3. Ada yang jalan di atas kendaraan, kuda gitu ya, unta gitu, kambing gitu kan. Terus teman-teman saya sekalian, ada juga orang yang jalan di atas kakinya, maksudnya jalan kaki gitu kan. Dan yang keadaan yang paling gak enak, ada orang jalan di atas kepalanya. Sahabat pada serem dengernya. Kata Nabi Muhammad, yang dapat menjalankan seseorang di atas kakinya, dia pula lah yang bisa juga menjalankan orang di atas kepala mereka. Siapa mereka? Yaitu yang gak punya amal kebaikan, yang dia gak beriman kepada Allah, atau waktu hidupnya beriman kepada Allah, matinya gak bawa iman. Ini yang mesti kita minta sama Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Serius sekalian saya muliakan. Abis gitu Allah subhanahu wa ta'ala di mahsyar nanti itu ngasih rasa panas, karena kepala didekatkan itu ya, karena matahari didekatkan jaraknya itu, dikasih rasa panas, yang rasa panasnya itu ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala berupa keluar keringat. Dan lamanya mahsyar membuat keringatnya orang-orang itu yang asalnya sedikit keluarnya kayak keluarnya keringat kita nih teman-teman sekalian. Keluarnya bukan kemudian deras gitu, enggak kayak keran dibuka, enggak. Keluar keringatnya biasa-biasa aja nih, kayak keringetan kayak kita di dunia. Tapi lamanya mahsyar dan keadaan mereka waktu di dunia sesuai dengan amal ibadah mereka, itu ada orang-orang yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad cerita, tadnu syams minal ard yaumal qiyamah faya'rikun nas. Matahari didekatkan di padang mahsyar nanti dengan manusia sampai orang-orang menjadi berkeringat. Faminhum man balagh irkuhu ila aqibih. Ada di antara mereka, kata Nabi Muhammad, yang keringatnya itu sampai ke mata kakinya. Di bawah kena ke mata kaki. Ada yang kemudian sampai ke lututnya, ada yang kemudian sampai ke pusarnya, ada yang keringatnya nyampe ke lehernya. Ada yang keringatnya, kata Nabi Muhammad, man yablugh hakadha, kata Nabi Muhammad, sampai lewatin tinggi tubuhnya, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Serius sekalian, kebayang kalau kemudian dijalankan di atas kepalanya, kemudian keringatnya Allah jadikan sampai melebihi kakinya. Kakinya yang di atasnya, berarti di jalannya di atas kepala. Kayak apaan keadaannya sepanjang mahsyar. Serius sekalian, berapa lama sih di mahsyar? Berapa lama di mahsyar? Sehari, sejam, 5 jam. Lama di mahsyar, 5 hari. Lama di mahsyar tuh 10 hari. Lama di mahsyar tuh setahun. Lama di mahsyar tuh berapa lama? 300 tahun. Dan itu menurut hadis yang bercerita tentang padang mahsyar yang malah hitungannya sebentar, teman-teman sekalian. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan 50.000 tahun, 50.000 sanah, 50.000 sanah, 50.000 tahun.
Kok ada hadis yang mengatakan 300 tahun, ada hadis yang mengatakan 50.000 tahun? Kenapa bisa begitu? Saudaraku sekalian saya muliakan, sebenarnya katanya para ulama enggak bertentangan tuh hadis yang mengatakan 300 tahun sama yang 50.000 tahun. Bertentangannya sama perasaan masing-masing yang ada di mahsyar tersebut. Sama kayak kita teman-teman sekalian. Kalau lagi seneng jadi kayak bentaran doang, ya kan begitu ya? Tapi kalau lagi susah, kalau lagi pas sakit gigi tuh, nungguin dokter sakitnya yang banget gitu, ya Allah, sedetik aja berasa. Bener nggak? Nggak usah semenit, sedetik rasanya berasa. Nungguin detik tuh kayak lama, bener. Ngeliatin jam, duk, kayak nggak jalan gitu detik-detiknya. Masya Allah. Tapi kalau lagi seneng, ya ampun, sejam 2 jam nggak berasa. Begitu kan ya? Kayak teman-teman nih hadir di majelis taklim, ya Allah, sejam 2 jam nggak berasa. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, itu kayak begitu tuh keadaannya orang tuh memang beda-beda. Sama kayak teman-teman nungguin azan maghrib. Lama bener. Apalagi kalau yang nungguinnya udah depannya es teh manis. Kok Ustazah tahu? Saya kan kerjanya gitu. Ya Allah. Jadi itu teman-teman saya sekalian, sebagian dirasanya kayak 50.000 tahun. Sebagian ngerasainnya kayak 300 tahun. Dan itu memang waktu kenyataannya adalah 300 tahun teman-teman saya sekalian. Waktu kenyataannya 300 tahun. Tapi ada yang dari enggak enaknya perasaan dia di padang mahsyar sampai rasanya tuh kayak 50.000 tahun lamanya di padang mahsyar. Dan teman-teman saya sekalian, itu sampai ada seorang ulama mengatakan, para ulama mengatakan dengan ilmu mereka tahu keadaan, dibukain sama Allah hijab-hijab sampai tahu apa yang akan terjadi pada mahsyar. Sebagian ulama kan ada yang sampai ilmunya tingkatannya laduni, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak dibagikan kepada hamba-hambanya, sampai mereka mengatakan di padang mahsyar nanti, kalau nggak salah Sufyan At-Tasatturi yang mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan sampai-sampai orang akan berharap, kepengen cepet-cepet keluar di mahsyar walaupun dengan dipindahkan ke neraka. Dari enggak betahnya, dari udah enggak ngerti lagi mau ngapain. Ya Allah, pindahin biar ke neraka nggak apa-apa, yang penting pindahin. Gitu saja sekalian. Dia nggak tahu masuk neraka kayak gimana. Tapi dari mereka tahu bahwa ini tuh marhalah, nantinya akan ada marhalah berikutnya gitu loh. Ya Allah, serem benar ya. Ngeri teman-teman sekalian saya muliakan. Allah cerita lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Hari itu ada yang diputihkan, ada yang dihitamkan. Yang diputihkan kenapa? Yang dihitamkan kenapa? Famal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Yang wajahnya pada diberserikan di padang mahsyar adalah orang-orang yang telah meraih rahmatnya Allah, dan mereka kekal di dalam rahmat tersebut. Yang hitamnya bukan hitam manis teman-teman sekalian, hitam kutukan, hitam murkanya Allah. Famal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang-orang yang dihitamkan wajahnya pada hari itu, akafartum ba'da imanikum, kata Allah, kalian sih kenapa kafir sesudah sebelumnya kalian mendapatkan hidayah Islam. Serem benar. Serem benar teman-teman saya sekalian. Akafartum. Kalau Allah nanyanya kalian sih kenapa kafir, saya agak lebih tenang. Masalahnya Allah bilang akafartum ba'da imanikum. Kalian kafir sih, kalian durhaka sih, kalian keluar sih dari Islam ba'da imanikum, sesudah sebelumnya aku berikan hidayah kepada kalian. Saudaraku sekalian, sekarang kita dapat hidayah, ini yang pasti. Tapi apakah kita bisa mempertahankan hidayah sampai mati, ataukah kita akan termasuk di antara mereka yang Allah pertanyakan
makan. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sekarang rasakan adabnya, sebab kekafiran kalian, sebab kedurhakaan kalian, sebab lupanya kalian kepadaku, sebab kemaksiatan yang kalian lakukan terus menerus hingga membuatku murka kepada kalian. Ya Allah, ya Allah. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma bayyid wujuhana binurik yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya Allah, jadikan wajah kami hari itu berseri-seri. Jadikan wajah kami hari itu putih berseri-seri, ya Allah. Di saat tidak ada yang dapat memutihkan, tidak ada yang dapat menghitamkan wajah kecuali Engkau, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatmu ya Allah, bukan amal perbuatan kami. Karuniamu ya Allah, bukan disebabkan perbuatan-perbuatan ibadah kami. Minta sama Allah SWT. Dan tiap kali wudu, saat basuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurik yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Saudaraku sekalian, saya muliakan. Habis gitu, panjang kan padang mahsyar. Keadaannya orang-orang saya juga udah kasih tahu. Saudaraku sekalian, saya muliakan. Itu semuanya nggak enak ya Ustazah. Nggak ada gitu yang enak gitu. Ada. Hari itu, saudaraku sekalian, nggak ada naungan kecuali naungannya. Ada, tetap ada. Tetap ada dhil yauma la dhilla illa dhilluh. Tetap ada naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Tetap ada kelas VIP, teman-teman saya sekalian, dimanapun berada, termasuk di mahsyar. Gak banyak yang ada di sana, tapi kita tetap minta. Tetap kita minta. Nabi Muhammad cerita, salah satu di antara 7 kelompok orang yang ada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Kan gitu? Nabi Muhammad kasih tahu, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok orang, kata Nabi Muhammad, dikaruniai naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Nih, masing-masing lihat, udah ada belum nih kita di situ? Yang pertama siapa? Imamun adil. Pejabat yang adil. Kita udah masuk belum? Belum. Karena kan kita nggak jadi imam adil. Kenapa kita nggak jadi imam adil? Karena kita bukan imam. Imam maksudnya di situ tuh yang kayak gimana sih? Imam itu yang mimpin negara, atau mimpin provinsi, atau mimpin kabupaten, gitu ya? Bukan imam sholat, bukan. Kalau imam sholat doang mah nggak perlu adil, betul nggak? Gitu ya. Nah itu maksudnya di situ adalah seorang pemimpin, teman-teman sekalian. Makanya nih ya, banyak di antara para ulama, bukan banyak, hampir semua ulama, ya kebanyakannya ulama itu nggak pada mau jadi pemimpin, teman-teman sekalian. Kenapa? Begitu nggak disenengin sama rakyatnya, begitu berbuat kezaliman misalnya, begitu memutuskan tidak sesuai dengan haknya, urusannya berat. Kata Nabi Muhammad SAW, akan datang di hari akhirat nanti dalam keadaan pincang. Nggak usah gitu. Oh ini seneng nih, para istri dengarnya seneng nih yang saya mau sampaikan. Nggak usah gitu. Suami yang punya 2 orang istri aja, kalau nggak bisa adil, datang di hari akhirat dalam keadaan pincang. Apalagi kalau punya 3 atau 4, 2 aja pincang loh kalau dia nggak adil. Ini para istri-istri ini dalam hatinya gini, yes, punya bahan. Punya bahan buat bilang sama suaminya. Kalau suaminya izin mau poligami, dijawabnya kayak gini nih, bang, bukan saya nggak sayang, justru karena saya sayang bang, saya tuh mikirin akhirat abang, takut pincang. Saudara sekalian, imam adil ini ya, di hari akhirat nanti dia akan berada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Kemudian yang keduanya,
Yang keduanya, berarti yang pertama kita lewat, dah enggak ya kita ya. Jangan kalau gitu biar saya dinaungin di bawah naungan arusnya Allah, saya mau jadi pejabat aja. Jangan, resikonya terlalu besar. Teman-teman saya sekalian, jadi nggak usah lah. Saya nggak nyalarin teman-teman buat nyalek, nyapresnya, nggak udah. Iya gitu ya. Satu, takut nggak bisa adil. Yang kedua, romannya kagak ada yang milih. Nggak usah. Yang kedua, teman-teman saya sekalian, yang akan dinaungi di bawah naungan arusnya Allah dari kelompok 7 ini, syab nasya fi taatillah, seorang pemuda yang terdidik, yang terjaga hidupnya sebelum balik sudah dalam jalan taat kepada Allah. Nih, kalau ada di antara teman-teman yang sudah menutup aurat, sudah nggak tinggal sholat sebelum balik, itu boleh berharap masuk di sini kalau diterima insya Allah. Gitu ya. Kalau udah ada yang ngerti jalan menuju Allah bahkan dari sebelum balik. Ini kayaknya romannya ibu-ibu juga kagak nih. Mengalami masa jahiliyah semua ya Bu ya. Udah nggak usah diterus-terusin. Saya takutnya nanti pengakuan dosa ada terjadi di sini. Ya gitu. Syab nasya fi taatillah, seorang pemuda atau seorang belia yang sudah hidup dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelum balik udah tahu sholat sunnah, udah tahu puasa sunnah Senin Kemis, dan udah ngerjain, udah jalanin. Masya Allah, Masya Allah. Ibu mungkin ibu-ibu enggak, tapi jangan jadikan harapan anak-anak ibu untuk menjadi kelompok yang kedua ini menjadi sia-sia. Didik anakmu, bawa anakmu ke jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala dari sejak sedini mungkin. Bukan dengan pemaksaan. Jangan jadikan anakmu menjadi seperti yang kamu mau, tapi kamu bisa mengarahkan. Kamu bisa memberikan kecondongan dalam hatimu. Kalau yang kamu agung-agungkan, yang kamu tonton, yang kamu kagumi di atas muka bumi ini, artis-artis, pemain sinetron, penyanyi-penyanyi dan lain sebagainya, kerjaanmu di rumahnya nonton apa yang ada di televisi, nonton sinetron, nonton ini, nonton itu. Saya nggak nyalahin anak-anakmu pada kepengen jadi artis, pengen jadi penyanyi, pada kepengen jadi ini itu. Emaknya, teman-teman saudara sekalian, emaknya, asli emaknya, ibunya. Hati-hati saudara sekalian, kamu terhadap anak-anakmu kamu sedang menanam. Kamu sedang menanam, dan hasil panen tak akan pernah berbeda dari apa yang ditanam. Perhatikan betul apa yang sedang kamu tanam terhadap anak-anakmu. Jangan menjadi orang tua yang durhaka dengan memupuskan harapan anak untuk dapat menjadi syab nasya fi taatillah, seorang belia yang tumbuh dalam jalan taat kepada Allah. Sayangi anakmu, dekap anakmu, bawa anakmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebab anakmu adalah amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Baik, yang ketiga teman-teman sekalian, kita nggak akan lama lagi ya karena waktu juga. Yang ketiga, rajul galbuhu mu'allaq bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Apa sih maksudnya? Bukan kemudian pas kamu masuk masjid, seremnya, ada apaan? Ada hati ngegantung di masjid-masjid. Enggak gitu teman-teman sekalian. Bukan hati gitu ya bergantung di masjid. Enggak, maksudnya hati bergantung di masjid itu tiap kali keluar kepengen balik, tiap kali keluar kepengen balik. Ustazah, ini buat laki-laki doang? Enggak, buat perempuan juga. Tapi bukan di masjid, di tempat-tempat perkumpulan perempuan-perempuan yang baik, seperti di majelis ilmu. Seorang perempuan yang hatinya bergantung di taklim, bergantung di majelis zikir, majelis ilmu, gitu ya. Tiap kali keluar kepengen balik lagi, tiap kali keluar pengen balik lagi, nyari tahu di mana lagi sini, gitu kan? Nah itu teman-teman sekalian saya muliakan. Gitu. Tiap kali keluar pengen lagi balik, dan itu saudara sekalian saya muliakan, enggak harus jadi murid loh, jadi guru juga ada yang kayak gitu. Kalau enggak ngajar 2 hari 3 hari pusing saya.
Ya Allah, mudah-mudahan jadi orang-orang yang qalbuhu mu'allaq bil majalis, qalbaha mu'allaq bil masajid, qalbaha mu'allaq bi majalisis shalah ala nabi. Gitu ya. Pengen nih kapan lagi sini hadir baca maulid, nih kapan lagi sini hadir baca salawat, nih kapan lagi sini hadir baca zikir. Aduh, nih kayaknya udah enggak enak nih perasaan nih, kayaknya mesti nyari majelis ilmu nih gitu. Tuh, kalau udah berasa nih kayaknya nih kelompok yang kayak begini nih, mudah-mudahan nih yang di depan mata saya nih semuanya nih orang-orang yang kayak begitu nih kayaknya nih. Teman-teman sekalian, saya muliakan yang keempat, rajulan tahabba fillah ijtama'a li ajlillah wa tafarraqa li ajlillah. Dua orang, baik laki-laki perempuan, maksudnya dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, atau laki-laki dan perempuan tahabba, saling mencintai karena Allah. Bisa Ustazah laki-laki perempuan saling mencintai karena Allah? Oh bisa, dalam hubungan yang benar, suami istri. Kalau bukan suami istri gimana? Bisa juga. Tapi teman-teman sekalian, hati-hati curigain. Hati-hati curigain. Saya cinta kepada guru saya, Al Habib Umar bin Hafid, dan saya aman sama rasa hati saya, insya Allah. Saya tahu bagaimana harus memandang beliau. Saudara sekalian, kalau kamu punya rasanya kayak begitu, udah sama, udah persis, nggak kepikiran yang lain-lain, begitu ya? Nggak kepikiran yang lain-lainnya kayak gimana? Bayangin gini. Kalau Habib Umar melamarmu di saat kamu sedang dalam keadaan janda misalnya, dalam keadaan belum menikah misalnya, kamu akan tolak lamaran beliau. Kenapa? Karena saya adalah muridmu, Bib. Sebab saya akan lebih aman menjadi muridmu, Bib. Dan sebab istri Habib adalah guru saya. Saudara sekalian saya muliakan, jika kamu punya rasanya udah bener kayak begitu, silahkan. Kamu berhak untuk memiliki rasa dua orang yang menyayangi. Karena maksudnya kamu punya rasa sayang kepada orang lain, rasa cinta kepada orang lain, bahkan laki-laki sekalipun gak apa-apa. Rajulan tahabba. Nah, kalau kemudian yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang saling menyayangi, teman-teman sekalian, karena Allah. Kita tuh berteman, gitu ya. Kamu punya teman siapa? Kamu liatin. Kalau bertemanmu sama dia mengajak kepada kebaikan atau teman yang baik, gitu ya. Kamu bisa masuk dalam hadis ini. Dengan syarat kamu tambahin, saat kamu nggak ada, jangan kemudian jadi orang yang ngata-ngatain dia. Saya belum lama nih diceritain sama orang, Ustazah, saya udah nggak ikutan tuh yang namanya arisan, yang namanya reunian, yang namanya kumpulan apa, ini apa segala macam gitu. Tapi saya nggak enak, Ustazah. Kenapa? Saya bilang, Ustazah, kalau kita lagi bareng-barengan nih, saling puji, saling ini, saling itu. Begitu ada di antara mereka nih yang nggak datang pas arisan, dikata-katain, Ustazah. Saya bilang, masa sih terjadi seperti itu? Oh, Ustazah, alhamdulillah saya nggak berada dalam perkumpulan semacam itu. Betul nggak? Kalau hadir di majelis kan nggak sempet kayak begitu. Datang aja rebutan tempat, pulang buru-buru nyari sendal. Baik teman-teman sekalian, jadi itu yang bersamanya dia itu kita jadi kebaikan gitu. Kalau kita lagi susah-susah cerita sama dia, dia ngasih jalan solusi, kan begitu ya. Nah itu, suami istri juga ada loh yang kayak begitu, kumpulnya dalam kebaikan, bersamanya dalam kebaikan, sholatnya berjamaah, ibadah barengan, ini itu apa segala macam. Tafarraqa min ajlillah. Ketika berpisah juga karena Allah. Suami kerja, nyari nafkah, gitu ya, jalan Allah. Si istri ketika suaminya pergi, dia doain. Kemudian istrinya hadir majelis ilmu, begitu kan ya? Dia urusin keluarganya, dia urusin anak-anaknya, dia sayangin semuanya. Tahabba lillah, tafarraqa min ajlillah. Rasa sayangnya karena Allah, berkumpul dan bersatu karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Kemudian yang berikutnya, rajul da'athu imra'ah dat mansab wa jamal. Seorang laki-laki. Nih, teman-teman saya sekalian, seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Satu, imam yang adil. Yang kedua tadi apa? Belia yang tumbuh di jalan Allah. Gitu ya, remaja yang tumbuh di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang hatinya bergantung di masjid atau bergantung di majelis. Kemudian yang berikutnya, orang yang saling menyayangi karena Allah, berpisah
berpisah dan bersatu karena Allah. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 5, seseorang yang diajak dia available. Waduh, nih ya. Dia jomblo. Ini para jomblo bisa loh ini. Nih kabar gembira buat para jomblo. Para jomblo itu maksudnya yang nggak punya pasangan ya. Ya. Tadi kan saya udah ngasih kabar gembira buat yang berpasangan. Kamu sama suamimu saling menyayangi, bersama dan berpisah karena Allah. Nah yang sekarang nih teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kabar gembiranya buat para jombloers. Yang kayak gimana? Yang diajak seorang laki-laki, yang diajak sama seorang perempuan. Diajakin apaan? Datman sebuah jamal. Perempuannya, tunggu dulu nih. Perempuannya itu punya kecantikan, perempuannya punya kekayaan, perempuannya bukan perempuan yang rendahan, perempuan punya kehormatan. Diajak sama perempuan tersebut buat pacaran, dan dia berkata, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Dia nggak bilang dengan lisannya, tapi dia bilang dengan perbuatannya. Termasuk bukan hanya laki-laki, tapi seorang perempuan. Diajakin pacaran sama seorang laki-laki, cakep, ganteng, sama ya. Cakep, kaya, enggak. Kalau perempuan nih bukan cakep duluan yang disebut, kaya, terhormat, artinya soleh, bukan laki-laki preman, bukan laki-laki nggak soleh gitu ya. Bukan, seorang laki-laki soleh, seorang laki-laki kaya. Dia kaya teman-teman sekalian. Dia soleh pula secara zahirnya begitu kan ya. Kemudian lagi dia adalah seorang laki-laki yang cakep. Saudara sekalian, diajak pacaran kamu, dan kamu dengan hatimu mengatakan kepadanya, dengan hatimu kamu mengatakan, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Sebab ketika saya teleponan sama dia, gak ada orang lain dengar mungkin, tapi Allah dengar. Ketika saya whatsappan sama dia, gak ada orang lain lihat, tapi Allah lihat. Tapi Allah lihat. Inni akhafullah. Dari sejak awal dia bilang enggak, maaf. Kan begitu? Minta nomor telepon, dikasih sama dia nomor telepon bapaknya. Boleh kok kalau mau kenalan, saya juga memang belum ada yang punya. Tapi ini silahkan nomornya, nomor telepon bapak saya. Kok gitu kamu ngasih nomor telepon bapak kamu? Karena saya nggak mau kita mengerjakan sesuatu hal yang baik, yaitu pernikahan, dengan jalan yang tidak baik, yaitu pacaran. Saya nggak mau menempuh jalan Allah, yaitu menikah, lewat jalannya setan, yaitu pacaran. Ustazah, saya tuh nggak pacaran tapi ta'aruf, ya sama aja. Sehingga sekalian, yang terakhirnya yang ke-6, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya yang nggak dilihat sama tangan kirinya. Maksudnya gimana? Sedekah yang rahasia. Saudara sekalian, sedekah itu nggak usah pakai kepengen disebutin namanya. Nggak usah, sedekah mah sedekah aja. Tapi saya niatin ini, nggak usah, Allah maha tahu. Allah maha tahu. Dan nggak usah pakai sebut-sebut namanya. Saudara sekalian, Allah maha tahu. Biarin yang lain nggak tahu, Allah maha tahu. Andai kamu ikhlas sekalipun bedanya 70 derajat, apalagi kalau jadi nggak ikhlas. Gara-gara orang lain tahu, kamu jadi ujub, kamu jadi senang, kamu jadi bangga. Waduh, tambah habis-habisan. Apa yang mau kita bawa di akhirat? Kalau kemudian semua pahalanya sudah kamu dapatkan di dunia ini, berupa berkahnya harta, berupa namamu yang jadi nama yang baik, begitu ya. Nah, usah. Jadi yang namanya sedekah yang rahasia itu akan membuat orangnya berhak untuk di bawah naungan arsy Allah. Dan yang ketujuh adalah seseorang yang sering kali mengalir air matanya karena Allah. Orang yang berzikir mengingat Allah, fafadat ainah, sampai kemudian mengalir air matanya. Mengalir air matanya karena apa? Bisa jadi karena takut kepada Allah,
bisa jadi karena malu kepada Allah, bisa jadi karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, nih, orang yang ingat Allah kemudian mengalir air matanya, orang yang ingat Rasulullah kemudian mengalir air matanya, mereka akan berada di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mengalir air matanya karena rindu kepada Nabi Muhammad, teman-teman sekalian, dia berada di bawah naungan arsy-Nya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, begitu dahsyatnya mahsyar, begitu haraknya luar biasa besarnya. Akan tetapi kita minta kepada Allah, semoga Allah lindungi, semoga Allah selamatkan, semoga Allah jadikan kita berada di tempat yang paling menyenangkan kelak di hari padang mahsyar nanti insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. La hadratin nabi al-Fatihah.